Keberhasilan sebuah organisasi atau perusahaan dalam mencapai tujuan erat kaitannya dengan adanya kepemimpinan. Hal ini diperlukan karena berbagai kegiatan yang dilakukan oleh semua anggota harus dapat seirama dan bekerja sama. Seorang pemimpin, ketua, dan manajer merupakan orang yang memiliki keahlian dalam menyatukan irama anggota dalam sebuah kelompok. Namun, apakah kalian tahu apa saja tugas pemimpin, ketua, dan manajer, dan bagaimana fungsinya? Baiklah, kita akan membahas mengenai definisi dari pemimpin, manajer, dan juga ketua. Baiklah, kita mulai ke pemimpin. Pemimpin merupakan penggambaran sosok dari orang yang memiliki berbagai kriteria seperti pemahaman definisi, selanjutnya itu juga mengenai kemampuan, keterampilan, juga pengalaman untuk memimpin. Selanjutnya yaitu manajer. Manajer ini merupakan orang yang membuat, menyebarkan, dan juga mengawasi kegiatan-kegiatan manajemen. Kegiatan-kegiatan manajemen ini diharapkan mampu mencapai tujuan yang dimiliki oleh organisasi. Dan yang terakhir merupakan ketua. Ketua merupakan posisi tertinggi pada komunitas ataupun pada kelompok terorganisir seperti direksi maupun komite. Ketua ini dipilih ataupun ditunjuk dari anggota-anggotanya. Perbedaan. Berbicara tentang perbedaan antara pemimpin, manajer, dan ketua, pastinya ada banyak sekali, baik itu tugas, peranan, dan lainnya. Untuk tugas, pemimpin itu lebih membangun kepercayaan, sedangkan manajer itu lebih mengendalikan atau mengandalkan kontrol, sedangkan ketua itu memimpin dan mengendalikan. Dan untuk tujuan, pemimpin itu lebih untuk membangun visi bersama, sedangkan manajer itu menjaga fungsi-fungsi organisasi seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan lainnya. Dan untuk ketua itu lebih menjalankan tugas sesuai dengan peraturan dan kekuasaannya. Lalu, apakah yang dikelola oleh pemimpin, manajer, dan ketua? Pemimpin itu lebih memimpin orang-orang, sedangkan manajer itu mengatur sistem dan mengelola sumber daya yang ada. Sedangkan untuk ketua itu lebih menjalankan tugas sebagai pemimpin yang ada di dalam sebuah organisasi. Peran pemimpin yaitu menentukan secara benar apa yang harus dilakukan. Sedangkan peran manajer adalah mengerjakan tugas dan tanggung jawab dengan benar. Dan peran ketua adalah untuk menjalankan tugas sesuai dengan peraturan dan kekuasaan. Lalu bagaimana dengan orientasi kerja dari pemimpin, manajer, dan juga ketua? Tentunya berbeda gitu. Orientasi kerja pemimpin itu lebih memiliki perspektif jangka panjang dan berorientasi pada peluang masa depan. Sedangkan untuk manajer itu terlalu berorientasi pada hasil dan jangka yang pendek. Dan ketua itu memiliki perspektif jangka panjang dan berorientasi pada masa depan organisasinya. Jika tadi kita sudah membahas definisi dan perbedaan antara pemimpin, manajer, dan ketua, sekarang kita akan membahas mengenai tugas dari ketiganya. Sebelumnya, udah tahu belum apa arti tugas? Tugas adalah suatu pekerjaan yang diberikan kepada seseorang atas amanah yang sudah diberikan kepada dirinya. Biasanya tugas berhubungan dengan tanggung jawab. Sekarang kita akan membahas mengenai tugas seorang pemimpin. Menurut James A. F. Stone, ada 6 tugas dari seorang pemimpin. Yang pertama, bekerja sama dengan orang lain. Yang kedua, menyeimbangkan antara pencapaian dan tujuan. Yang ketiga itu ada berpikir secara analisis dan konseptual. Yang keempat, menjadi mediator. Yang kelima, politisi dan diplomat. Dan tugas dari pemimpin yang terakhir ialah membuat keputusan yang sulit.
tugas manajer. Manajer ialah yang mengatur dan menjalankan proses manajemen agar berjalan dengan baik. Adapun dia harus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya meliputi yang pertama, dia memimpin organisasi dan perusahaan. Yang kedua, mengendalikan dan mengatur. Ketiga, dia membangun kepercayaan. Keempat, mengembangkan kualitas. Kelima, melakukan evaluasi. Dan yang keenam, dia menjadi pemecah masalah. Berikutnya ialah tugas seorang ketua. Ketua memiliki tugas, yaitu pertama, dia memelihara, menata, dan mengatur agar aktivitas sebuah organisasi itu berjalan dengan baik. Yang kedua, bertanggung jawab atas keadaan dan hasil yang telah dicapai. Ketiga, memelihara keutuhan dari seluruh pengurus maupun anggotanya. Yang keempat, memberikan ide, gagasan, dan pokok pikiran untuk dijadikan sebagai strategi dan kebijakan. Yang kelima, dia mengayomi seluruh pengurus dan anggotanya agar terciptanya harmonisasi di dalam internal organisasi. Selanjutnya adalah penjelasan terkait fungsi pemimpin, fungsi manajer, dan fungsi ketua. Yang pertama adalah fungsi pemimpin. Menurut William List, ada dua macam fungsi pemimpin. Yang pertama adalah fungsi menjalankan tugas. Dalam fungsi menjalankan tugas, ada yang pertama adalah mencari informasi. Yang kedua adalah menyampaikan data atau informasi. Yang ketiga adalah memberikan penjelasan. Yang keempat adalah merangkum dan menguji gagasan. Yang kelima adalah menentukan sumber-sumber kesulitan yang ada di dalam organisasi. Yang berikutnya adalah fungsi pemimpin dalam aspek pemeliharaan. Yang pertama adalah pemimpin berfungsi menentukan penggunaan standar dalam pemilihan isi yang nantinya akan digunakan dalam organisasi. Yang kedua adalah pemimpin berfungsi dalam aspek penyelesaian perbedaan pendapat yang terjadi di dalam organisasi. Selanjutnya, fungsi manajer. Fungsi manajer ada fungsi perencanaan atau fungsi planning. Yang kedua, fungsi pengorganisasian atau organizing. Yang ketiga ada fungsi pengarahan atau actuating. Yang keempat ada fungsi pengawasan atau controlling. Selanjutnya yaitu fungsi tentang ketua. Fungsi ketua. Ketua merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam pimpinan organisasi. Yang kedua, ketua berfungsi untuk merumuskan kebijakan untuk mengembangkan organisasi. Lalu ketua berfungsi mengkoordinasikan kegiatan dan pembangunan organisasi. Lalu ketua bertanggung jawab terhadap seluruh keputusan, musyawarah, dan melaksanakan program kerja sebaik-baiknya dengan seluruh jajaran pengurus pusat organisasi. Yang terakhir, berfungsi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang dipandang perlu menurut kepentingan dan perkembangan organisasi. Secara umum, ruang lingkup pemimpin ada 6. Yang pertama, menjadi perahu talenta bagi orang-orang yang dipimpinnya. Yang kedua, menjadi contoh bagi bawahan. Yang ketiga, mampu memberdayakan dan memotivasi bawahan. Yang keempat, mampu menciptakan harmoni yang produktif dalam organisasi. Dan yang kelima, menghargai semua bawahannya. Yang keenam, menjadi guardian atau penjaga bagi bawahannya. Yang kedua adalah manajer. Menurut James, Edward, dan Daniel pada tahun 1966 bahwa manajer itu memiliki dasar kerja. Yang pertama adalah memikirkan sasaran. Yang kedua adalah mengatur dan mengalokasikan pekerjaan. Yang ketiga mengarahkan. Dan yang keempat adalah memastikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh anggota organisasi benar-benar bergerak.